Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Pojok Saika. Di podcast ini nanti kita akan ngobrol-ngobrol santai bersama mahasiswa, dosen, alumni, dan berbagai kalangan inspiratif lainnya. Di podcast kali ini kami akan mengusung tema yaitu kuliah sambil mondok. Pada hari ini kami sudah menghadirkan tamu spesial yaitu salah satu mahasiswa di STAI Al-Kamal Sarang dan juga sebagai santri di salah satu pondok pesantren di Kecamatan Sarang, yaitu Kak Muhammad. Halo Kak Muhammad, gimana kabarnya? Halo Kak Putri, Alhamdulillah masih seperti yang dulu, baik-baik saja. Alhamdulillah. Nah, mungkin bisa Kak Muhammad perkenalan diri terlebih dahulu nih, silakan. Oke, perkenalkan nama saya Zain Muhammad. Saya mahasiswa STAI Al-Kamal Sarang yang kebetulan juga menjadi santri di salah satu pondok pesantren Sarang, tepatnya Pondok Pesantren Al-Hidayah. Dan saya juga salah satu alumni dari Madrasah Sarang, yaitu Madrasah Ghazaliyah Safiyah, Karangmangu Sarang Rembang. Saya mahasiswa program studi manajemen pendidikan Islam yang saat ini berada di semester 7. Baik, itulah perkenalan singkat ya dari Kak Muham. Ya. Mungkin sesi selanjutnya kita bisa masuk ke sesi tanya jawab ya Kak. Oke, langsung pertanyaan pertama nih. Sebenarnya apa sih motivasi Kak Muham sendiri untuk memutuskan kuliah sambil mondok gitu? Oke, pertama, sejujurnya saya itu berasal dari kalangan keluarga yang dari kecil sudah digembleng agama Islam, sehingga kedua orang tua saya itu backgroundnya juga santri. Nah, maka dari itu saya ini juga tidak terbesit sedikit pun pada waktu itu umur 17-18 tahun itu tidak terbesit sedikit pun untuk meneruskan pendidikan di jenjang perkuliahan, karena memang dorongan dari orang tua pertama kali juga saya mondok, dipondokkan, menuntut ilmu, belajar agama dengan baik, selesai, terus didakwahkan gitu. Tidak ada terbesit sama sekali untuk saya melanjutkan ke jenjang perkuliahan. Namun melihat seiring berjalannya waktu dan seiring beranjaknya saya dewasa, melihat perkembangan zaman sekarang ini sudah sangat berbeda seperti zaman-zaman dahulu. Barangkali berbeda seperti zaman kedua orang tua kita. Mungkin zaman kedua orang tua kita, ijazah itu tidak begitu penting dan tidak begitu dibutuhkan. Namun untuk saat ini, ijazah itu sangatlah penting. Karena untuk masuk berdakwah di instansi-instansi tertentu, itu sangat dibutuhkan yang namanya ijazah. Jadi pondok pesantren itu tidak semuanya lulusan pondok pesantren salaf itu semua menjadi kiai. Karena memang pondok pesantren itu bukan jurusan perkiaian. Maka dari itu ada yang menjadi pejabat, ada yang menjadi pengusaha, ada yang menjadi ustadz, ada yang menjadi kiai. Nah, dari macam-macam lulusan itulah yang mendorong saya untuk berpikir, ini kalau kita tidak mempunyai ijazah, maka kita tidak bisa masuk ke instansi-instansi yang memerlukan ijazah. Kalau kita tidak mau memikirkan ijazah, maka kita tidak bisa berdakwah di lingkungan seperti pejabat, di lingkungan pemerintahan. Yang mana kalau kita ingin masuk ke lingkungan pemerintahan, maka kita harus menggunakan ijazah. Syaratnya itu ijazah. Nah, dari itu saya berpikir, ya kalau saya nanti lulus dari pesantren menjadi kiai, duduk mengajar kitab, mengajar santri, okelah tidak memerlukan ijazah. Namun kalau saya tidak jadi seperti itu, terus bagaimana cara saya mendakwahkan ilmu saya yang saya peroleh di pondok pesantren? Gitu. Maka salah satu dari sebab itulah saya termotivasi. Wah, ini maka harus dibutuhkan yang namanya ijazah untuk
menyebarkan ilmu kita menjadi lebih luas. Tidak hanya di kalangan pondok pesantren saja, namun bisa menjamah di lingkungan pemerintahan, di lingkungan pengusaha, dan lain sebagainya. Bahkan untuk menjadi guru pun sekarang, di sekolah-sekolah, menjadi dosen, itu juga sangat diperlukan yang namanya ijazah. Seperti itu. Itu motivasi saya. Jujur, memang yang pertama motivasinya adalah ijazah. Namun, seiring berjalannya waktu, rasa ikhlas itu akan muncul secara perlahan. Saya teringat makalah ulama-ulama terdahulu. Lakonono terus. Ora ikhlas-ikhlas dewe. Nah, itu yang saya pegang. Maka dari itu saya lakukan, saya telateni kuliah. Oh, ternyata seiring berjalannya waktu rasa ikhlas itu tumbuh. Oh, ternyata di kuliah itu bukan hanya soal ijazah, tapi ada banyak ilmu-ilmu yang tidak diajarkan di dunia pondok pesantren. Ada pengalaman, ada ilmu-ilmu manajemen, banyak sekali ilmu yang tidak diajarkan di pondok pesantren. Nah, dari situlah akan timbul sedikit demi sedikit rasa ikhlas itu. Sehingga tujuan utama sudah tidak menjadikan ijazah menjadi tujuan utama, melainkan ilmu dan pengetahuan yang menjadi tujuan utama kita. Seperti itu. Baik. Penjabarannya mungkin sangat kompleks dan juga realistis juga ya. Realistis. Nah, terus gimana sih Kak Muham membagi waktunya sendiri gitu dari kegiatan akademik kampus dan juga kegiatan pondoknya? Oke. Yang jelas kita itu harus pintar-pintar memanajemen waktu. Kita harus bisa membagi di mana saatnya kita melaksanakan kegiatan pondok pesantren, di mana saatnya kita melaksanakan kegiatan perkuliahan. Nah, kita dari individu kita masing-masing ini harus pandai-pandai memanajemen waktu. Contoh saja, saya teringat ketika pada waktu PPAK, tahun pertama saya kuliah, itu kebetulan pada waktu itu bertabrakan dengan ujian sekolah di Madrasah Ghazaliyah Shafiyah. Nah, itu kan bertabrakan, sehingga kita harus pintar manajemen waktu. Nah, sehingga pada waktu itu saya melobi dari pihak kampus. Pada waktu itu kegiatan PPAK, saya memohon izin untuk tidak mengikuti kegiatan pada waktu ujian Madrasah Ghazaliyah, dan ternyata diperbolehkan. Nah, itu merupakan suatu kelonggaran dan suatu tanda bahwa kuliah itu bukan kaku, namun juga fleksibel. Begitu pula sebaliknya, ketika saya lagi ujian di perkuliahan, maka saya juga memohon izin di pondok pesantren, dan pondok pesantren pun juga mengizinkan. Maka keduanya ini sangat fleksibel, sangat saling mendukung seperti itu. Dan yang paling terpenting ya tadi, kita harus bisa memanajemen waktu diri kita sendiri. Seperti itu. Jadi intinya ada di manajemen waktu yang baik ya Kak? Ya. Nah, selain dari kendala tadi, yaitu perizinan dan jadwal yang bertabrakan, adakah kendala lain gitu Kak? Antara kegiatan kampus dan juga kegiatan pondok pesantren yang mungkin berat atau bagaimana? Mungkin kalau masalah berat, saya katakan semuanya berat. Di pondok pesantren juga berat, di kampus juga berat. Karena nggak ada perjuangan itu yang tidak berat, itu nggak ada. Pasti semuanya berat. Namun tergantung kepada diri kita masing-masing untuk menyikapinya, kan seperti itu. Kalau kita bisa menyikapinya dengan baik, maka insya Allah semuanya juga akan berjalan dengan baik. Namun kalau kita menyikapinya dengan buruk, juga semuanya akan gagal total. Seperti itu. Baik, mungkin ada nggak momen ketika Kak Muham harus memilih nih, harus fokus di kuliah dulu apa harus fokus di pondok pesantrennya dulu gitu? Nah, selama perjalanan bertahun-tahun kita menuntut ilmu, pasti ada salah satu momen yang mengharuskan kita
untuk fokus di salah satunya. Karena satu hati itu tidak bisa ditempati dua, kan seperti itu. Ya sama, kita satu raga, nggak mungkin bisa ditempati dua kegiatan. Pasti salah satunya akan terkalahkan. Nah itu pasti ada salah satu momen yang kita harus fokus. Yang mana yang harus kita ambil? Di pondok pesantren kah atau kuliah kah? Nah pada waktu itu maka dari itu saya teringat kaidah di Qaidul Fikih, idza tazahamatil masoleh quddima al-a'la minha wa idza tazahamatil mafasid quddima al-akhaf minha. Ketika ada dua kemaslahatan yang bertabrakan, maka yang lebih besar maslahannya yang kita utamakan. Dan ketika ada dua kemafsadahannya atau kerusakan yang bertabrakan, maka diutamakan yang paling ringan kerusakannya. Nah maka saya lihat ketika ada dua kegiatan yang bertabrakan antara perkuliahan sama pondok pesantren, kita lihat mana yang lebih besar maslahannya dan mana yang paling sedikit mafsadahnya. Contoh saja ketika kegiatan kuliah ini ujian, sedangkan kegiatan pondok tidak ujian, maka yang kita ambil yang ujian. Karena kita bisa izin ketika kegiatan biasa. Dan juga begitu pun sebaliknya. Ketika waktu pondok pesantren ujian, sedangkan di perkampusan tidak ujian, ya maka kita ambil yang ketika ujian. Nah, seperti itu. Kita fokuskan yang lebih besar masalahnya, yang paling sedikit mafsadahnya. Oke, harus punya pendirian dan prinsip untuk memutuskan juga ya. Iya. Terus menurut Kak Muhammad sendiri sih, bagaimana sih caranya pondok bisa memperkaya pengalaman kuliah Kak Muhammad sendiri? Oke. Ketika saya kuliah, banyak sekali pengalaman-pengalaman yang saya peroleh dan itu tidak saya dapatkan di pondok pesantren. Dan begitu pun sebaliknya. Di pondok pesantren saya juga mendapatkan pengalaman yang banyak sekali yang tidak didapatkan di dunia perkampusan, di dunia perkuliahan. Dan kebetulan pada tahun kemarin saya juga menjadi anggota Kementerian Luar Negeri di Dewan Eksekutif Mahasiswa. Nah itu salah satu pengalaman luar biasa yang tidak saya dapatkan di pondok pesantren. Apalagi di Kementerian Luar Negeri, urusannya sama banyak orang di luaran daerah. Nah, itu merupakan pengalaman. Oh, ternyata dunia itu luas. Dunia itu tidak sekelumit yang kita kira. Banyak orang bermacam-macam karakter, bermacam-macam pengetahuan yang kalau kita tidak menjelajahinya, kita tidak tahu. Itu pengalaman yang saya dapatkan di perkuliahan. Oke, kalau perbedaan nih, apa saja sih perbedaannya dalam pola pikir cara belajar antara seorang mahasiswa dan juga seorang santri sendiri? Oke. Kalau kita lihat antara mahasiswa dan santri, keduanya mempunyai pola pikir yang agak berbeda. Jujur saja. Kalau santri itu dari awal, dari kecil, dari masuk pondok pesantren, itu sudah diajarkan yang namanya ikhlas lillahi ta'ala. Betul-betul ikhlas. Kenapa bisa begitu? Coba lihat saja. Di santri itu, yang khususnya pondok pesantren salaf ya, saya membicarakan yang pondok pesantren salaf. Nah, dia itu menuntut ilmu, memang 100% ikhlas. Niatnya itu menuntut ilmu, belajar, dan memperoleh ridho Allah Ta'ala. Dia juga mengejar ijazah juga tidak, karena dia tidak mendapatkan ijazah. Contoh lagi ketika sudah lulus, ketika pendidikannya di jenjang pondok pesantren, mereka itu diwajibkan yang namanya khidmah. Nah khidmah sendiri itu tidak memikirkan sepeser pun yang namanya gaji.
Nah, itulah pola pikir seorang santri. Ikhlasnya luar biasa. Niatnya ketika mondok itu sudah memang benar-benar lillahi ta'ala. Namun ketika pola pikirnya mahasiswa ini bermacam-macam. Saya tidak mengatakan kalau mahasiswa itu pikirannya memang tujuannya hanya ijazah. Saya tidak mengatakan seperti itu. Cuma mahasiswa itu pikirannya bermacam-macam. Bukan hanya ikhlas lillahi ta'ala saja. Bukan hanya untuk mendapatkan ijazah saja. Tetapi banyak sekali niatnya untuk melakukan perkuliahan. Ada yang ingin mendapatkan pengalaman. Ada yang ingin relasinya lebih luas, ada yang ingin mendapatkan banyak teman. Nah, itu macam-macam niatnya. Sehingga pola pikirnya juga berbeda. Dari segi niatnya itu pun sudah berbeda antara mahasiswa dan juga santri. Namun keduanya sama. Sama apa? Sama-sama tujuannya satu, yaitu mengangkat value kita, mengangkat kualitas diri kita. Santri juga demikian, mahasiswa juga demikian. Seperti itu. Baik, jadi ketika di lingkungan yang berbeda, pastilah memiliki karakter juga yang berbeda. Iya. Betul. Tapi keduanya juga pasti ada kesamaan tersendiri. Selanjutnya mungkin gimana sih cara Kak Muham untuk tetap semangat dan juga menjaga konsistensi untuk menjalani dua peran ini? Oke. Menjadi seorang mahasiswa sekaligus santri itu memang cukuplah berat. Pasti pernah mengalami di mana kita hampir putus asa ketika kita berat melaksanakan menjadi seorang mahasiswa dan juga seorang santri. Namun kembali lagi kepada niat. Niat yang pertama harus kita perbaharui lagi. Niat itu harus kita perbaharui lagi. Dan juga jangan putus asa ketika terpuruk. Karena Allah Ta'ala berfirman, wala tayasu mirrohillah. Kita itu tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah. Karena Allah itu maha pengasih, rahmatnya luas, anugerahnya besar. Maka seterpuruk apapun kita, itu tidak boleh yang namanya putus asa. Dan yakinlah ujian itu pasti akan berlalu. Dan ujian yang kita terima itu tidak mungkin melebihi batas yang kita mampu. Itu yang pertama, kita tidak boleh putus asa. Yang kedua, yang pertama tadi niat, yang kedua tidak boleh berputus asa. Yang ketiga, kita harus tetap berusaha. Usaha semaksimal mungkin. Agar keduanya ini sama-sama berjalan, sama-sama berhasil. Kegiatan perkuliahan berhasil, kegiatan pondok pesantren juga berhasil. Karena usaha itu tidak akan mengkhianati hasil. Dan yang terakhir, pastilah harus doa. Karena seorang hamba tidak mungkin memperoleh keberhasilan kecuali atas izin Allah, atas kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita jangan sampai sombong, jangan sampai melupakan doa. Karena kata Allah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Ketika ada seorang hamba yang meminta kepada Tuhannya, pasti Allah kabulkan. Karena Allah itu dekat. Pasti Allah kabulkan. Entah mau dikabulkan pada waktu itu juga, entah mau dikabulkan nanti-nanti, 1 hari, 2 hari, bahkan mau dikabulkan ketika di akhirat. Tidak dikabulkan di dunia, namun dikabulkan di akhirat. Ya, pada garis besarnya, doa seorang hamba itu pasti dikabulkan. Nah, dari situlah kita bisa menghadapi, kita bisa menjalankan agar keduanya ini bisa berjalan dengan baik.
antara perkuliahan dan juga pondok pesantren. Seperti Baik. itu. Kemudian, jika ini ya, dalam suatu kondisi kamu dihadapkan harus memilih mana yang lebih berat antara kegiatan kampus atau kegiatan pondok pesantren. Gitu. Kalau kita disuruh memilih berat mana nih, pondok pesantren atau kampus? Ya. Seperti tadi, dua-duanya berat, Kak. Nggak ada yang nggak berat. Perjuangan itu pasti berat. Bahkan menuntut ilmu itu sangat berat. Karena salah satunya di taklimnya tagharrab anil autani fi tulabil ulah. Kita disuruh untuk berkelana. Kita disuruh untuk keluar dari rumah untuk mencari ilmu. Nah, keluar dari rumah itu kan berat. Jauh dari keluarga, jauh dari orang tua, jauh dari rasa nyaman, jauh dari makanan yang enak, itu semuanya kan berat. Namun karena niat kita yang gigih, namun dengan tujuan kita yang selalu ingin kita impikan itu menjadi nyata, maka rasa berat itu akan menjadi hilang. Tuh. Keduanya berat, nggak ada yang nggak berat. Baik, terakhir ini ada nggak pesan-pesan mungkin untuk mahasiswa di tingkat lah agar nggak ragu untuk menjalani kedua peran itu sekaligus gitu. Oke, karena saya dari pondok pesantren, mungkin saya akan memberi pengalaman atau pengarahan sedikit untuk teman-teman santri ya, yang ingin kuliah namun ragu. Ini ya, seperti yang saya jelaskan di awal tadi, instansi yang diwajibkan harus menggunakan ijazah itu tidak akan bisa kita masuki kalau kita tidak mempunyai ijazah. Nah, seorang santri itu bisa dikatakan sukses kalau dia itu bisa menyebarkan apa yang telah dia pelajari selama di pondok pesantren. Nah, dalam menyebarkan ilmunya itulah ada banyak sekali tempat-tempat yang perlu kita dakwai, yang perlu kita taruh ilmu kita di sana. Kalau hanya di pondok pesantren sudah banyak sekali, ada kiai-kiai, ada gus-gus, ada neng-neng, lah itu banyak sekali. Namun ketika di dunia yang selain pondok pesantren, contoh saja di dunia pemerintahan, nah itu ketika tidak ada yang memasukinya, tidak ada santri yang masuk ke dalamnya, maka akan rusak, akan dikuasai oleh orang-orang nakal. Dan dari situlah mari kita termotivasi dari itu. Ladang dakwah itu bukan hanya di dunia pendidikan saja, banyak sekali. Dan alhamdulillah pada saat ini banyak sekali pondok pesantren, khususnya pondok pesantren Sarang sendiri ini sudah sangat memperhatikan sekolah-sekolah yang formal, sangat memperhatikan ijazah. Dan itu merupakan salah satu apresiasi dari kiai kami kepada santri-santrinya yang telah menuntut ilmu bertahun-tahun, namun juga ilmunya bisa didakwahkan, bisa disebarkan di semua kalangan. Bukan hanya di dunia pendidikan saja, namun di semua kalangan. Nah, ini membuktikan apa? Membuktikan bahwa kiai-kiai kami pada sekarang ini sudah sangat menganggap penting bahwa formal itu juga cukup penting. Ini membuktikan bahwa sekolah formal itu cukup penting pada zaman modern seperti saat ini. Maka jangan ragu. Kita boleh menuntut ilmu agama secara maksimal. Oh, sangat bagus. Kita memperdalam kitab salaf, kitab tradisional karangan ulama-ulama terdahulu. Oh, bagus sekali. Karena itu yang memang benar-benar pondok yang memang seperti itu. Namun jangan lupakan
untuk menyebarkan hasil dari jerih payah bertahun-tahun kita selama semua itu, ya kita juga memerlukan salah satunya adalah ijazah tadi untuk bisa menembus semua kalangan, bukan hanya di dunia pendidikan saja, pendidikan salaf saja maksudnya, namun kita juga bisa masuk ke pendidikan formal, ke dunia pemerintahan, ke dunia bisnis juga bisa. Dan semuanya itu kan perlu kita jamah, bukan hanya di dunia pendidikan saja. Sehingga nggak usah ragu, nggak usah bimbang. Jenengan mondok sangat bagus, tapi juga kita pikirkan untuk dakwahnya ke depan, agar kita tidak stuck. Seperti itu. Oke, itulah bincang-bincang kita bersama Kak Muham sebagai mahasiswa dan juga sebagai seorang santri. Semoga dapat menginspirasi teman-teman di podcast Pojok Staika kali ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.